み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Kenapa ini terlalu polos? Ya sabar, ini baru di chat, masih belum sempat dipajang tuh. Di video selanjutnya kayaknya bakal selesai. Terus gue bakal bahas apa di video ini? Jadi gue akan melanjutkan pembahasan final battle terbaik. Sebelumnya kan gue bahas Ultraman Reiwa tuh. Terus banyak yang komen, sekalian aja Heisei, sekalian aja New Generation. Ya udah gue buatin aja lah. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalian dulu, kalau sebenarnya Ultra Series tuh nggak pakai istilah Showa, Heisei, Reiwa untuk pembagian generasi Ultraman-nya. Istilah Showa, Heisei, Reiwa ini pengelompokan berdasarkan era di Jepang secara real life, era dari pemimpin atau kekaisarannya. Tapi Ultra Series kalau nggak salah 2021 atau 2022 udah memuat pembagian generasinya sendiri. Ada generasi 1, 2, dan 3. Lah bukannya sama aja generasi 1 Showa, generasi 2 Heisei, generasi 3 Reiwa. Ya kalau dilihat dari listnya, nggak semua generasi 1 itu Showa, generasi 2 emang Heisei semuanya, tapi yang Heisei pun nanti ada masuk generasi 1, ada juga yang masuk generasi 3, termasuk Reiwa semuanya generasi 3, tapi ya sebagian lagi Heisei. Jadi ini yang harus kalian ingat ya. Tapi nggak ada larangan juga sih bilang Heisei. Yang penting kalian tahu aja, kalau Heisei pengelompokannya kayak gini, kalau yang pakai generasi beda lagi, jangan dicampur-campur aja. Oke, kembali ke topik nih. Gue akan urutkan final battle Ultraman Heisei, langsung aja ini dia listnya. Di urutan terakhir atau nomor 8, gue masukin Ultraman Dyna. Mohon maaf banget nih fans Dyna ya, tapi dengerin dulu penjelasan gue sampai habis. Karena villainnya tuh kan ibarat sebuah planet aja gitu. Jadi ya nggak bisa ngasih berantem yang gimana-gimana. Tapi endingnya sangat plot twist sih. Waktu gue pertama nonton dulu nggak ketebak nih, Ultraman-nya malah kesedot ngilang. Itu menurut gue nilai plus tersendiri sih. Cuma kalau ngomongin berantem Ultraman-nya nggak yang terlalu gimana-gimana. Tapi ingat ya, ini nggak jelek, lumayan lah. Gue sangat apresiasi mereka berani membuat final battle di luar angkasa. Selanjutnya di atas Dyna ada Ultraman Cosmos. Ya mohon maaf banget nih ya fans Cosmos, tapi ya mau gimana lagi. Karena emang menurut gua berantemnya nggak ada momen epicnya. Karena fokus utama di episode itu adalah menobatkan Chaos Header. Beda sama episode sebelumnya tuh yang emang di situ berantemnya mati-matian. Ya memang ini sebuah konsep yang cukup berbeda ya. Episode terakhir bukannya berantem tapi malah siraman rohani. Ya bagus sih konsepnya, tapi kalau ngomongin tentang serunya, epicnya, bagi gua nggak ada momen epicnya. Di atasnya lagi ada Ultraman Nexus. Jujur aja gue kecewa dengan kalahnya Dark Zagi di situ. Dia tuh munculnya terlalu sebentar dan kalahnya pun nggak berasa apa-apa. Padahal di situ waktu muncul ya udah lumayan lah. Wah ini villain ngeri nih. Waktu lawan Nexus ya lumayan. Tapi udah giliran Noahnya muncul, nah di situ tuh Noahnya muncul epic, tapi setelah itu berantemnya ya kurang banget. Pertama sebentar, kedua Dark Zagi jangan ngasih perlawanan, ketiga yaitu kebanyakan slow motion. Menurut gua satu-satunya adegan epic di episode ini adalah adegan Noah adu kosan sama Zagi. Tapi ya itu aja, sisanya tuh biasa-biasa aja. Kalau dipikirkan sekarang lagi tuh emang kecewa. Ini pertarungan dewa cuy. Masa kayak gini doang? Dibandingkan dengan yang lainnya nanti, ya Nexus ini jelas masih di bawah. Selanjutnya di nomor 5 ada Ultraman Taiga, 3 ini Ultraman favorit gua. Ini Ultraman pertama yang gua tonton, jadi gimana lagi nggak suka kan. Tapi kalau kita fair-fairan ngomongin final battle-nya aja, ya ini masih ada di nomor 5. Momen Guts ngasih perlawanan ke Zoegor bagus. Momen merevive Ultraman 3 itu juga epic ya. Apalagi waktu bagian bocil-bocilnya datang tuh ke Daigo. Wah itu epic sih. Apalagi waktu tiganya berantem terus dikasih lihat bocil-bocilnya juga ikutan berantem di situ. Jadi di situ ganti-gantian ya scene-nya. Scene 3 berantem yang dibantu sama bocil-bocil itu, ya itu ibarat diri kita sendiri gak sih? Yang pernah membayangkan jadi Ultraman, menirukan gerakannya, kosan-kosannya. Jadi ketika nonton lagi di masa sekarang itu kayak, wah ini keren sih. Cuma menurut gue epic aja sih bocil-bocil diperlihatkan kayak gitu. Ini yang nggak bisa dilakukan sama Trigger. Oke, selanjutnya di nomor 4, gue akan masukkan Ultra 7X. Ya, 7X itu dia series utama, jadi dia masih bagian dari Heisei. Ini adalah episode di mana Ultraman-nya punya adegan berantem yang sangat lama. Dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya, itu bentar doang. Tapi di final episodenya, berantemnya lama. Dia melawan kaiju yang mirip laba-laba. Pertama lawannya cuma dikit, tapi nanti waktu masuk ke dalam tanah, banyak banget. Dan adegan berantemnya tuh epic parah sih. Cara Ultraman yang ngalahin kaijunya juga epic tuh ya. Main hantam-hantam aja di kosan-kosan ya. Dilemparin sama Ice Slugger sampai mampus semua. Kalau nggak salah nih ya, durasi pertarungannya tuh nggak selama 3 sama Dyna tadi. Tapi kenapa ini bisa ada di atas? Ya justru karena dia berantemnya sebentar dan main hantam-hantam aja.
itu lebih terasa epic menurut gua. Lebih berasa aja gitu serunya. Jadi 7X di sini bener-bener nggak ada ampun gitu. Ini epic sih, makanya layak di nomor 4 lah. Tapi gue juga fair karena dia nggak terlalu lama, jadi nggak bisa lagi di posisi yang lebih atas. Oke, selanjutnya di nomor 3 gue masukkan Ultraman Max. Max ini dalam satu episode ada 2 pertempuran ya. Di awal aja waktu dia lawan Giga Berserk itu menurut gue scene-nya udah epic. Terus nanti masuk ke final battle aslinya ya. Dari cara menyelamatkan Max saja di situ udah epic. Masuk ke pertarungannya lagi ya, Max tiba-tiba gede terus mengalahkan Giga Berserk-nya tuh ya. Dan adegan paling epicnya waktu Max mengeluarkan pedang yang panjangnya bisa menembus atmosfer bumi. Sumpah itu adegan epic parah. Kebantu banget sama musiknya dan sinematografinya. Selanjutnya nomor 2 ada Ultraman Mebius. Villainnya emang nggak banyak gerak, tapi ketika nontonnya tegangnya tuh dapat banget. Karena penggambaran dunia kiamatnya itu ya dapat, dibuat gelap semua tuh matahari sampai mati kan. Ngelawan si alien Emperor ini juga susahnya minta ampun gitu. Terus masuk ke bagian epicnya tuh, kemunculan dari Mebius Phoenix Brave. Untuk berantemnya emang nggak terlalu banyak, karena nanti cuma tahanan-tahanan kosan doang ya. Tapi nih ya, yang epicnya nanti kemunculan dari Ultra Brothers. Mereka semua emang nggak melawan alien Emperor. Yang melawan di situ cuma si Zofi-nya aja, dan munculnya Zofi di situ aja udah epic parah ya. Kaptennya tiba-tiba didatangi sama Zofi dan berubah tuh, wah keren sih. Epicnya kemunculan mereka bukan hanya dirasakan sama penonton era Showa, tapi penonton dari Mebius itu sendiri. Tanpa gua tahu Ultraman Showa sekalipun, gua tetap happy ketika mereka muncul, karena mereka ini emang udah muncul sebelumnya, bukan tiba-tiba muncul di episode akhir. Jadi itulah final battle-nya Mebius. Nggak banyak gerak di sini berantemnya, cuma tahanan-tahanan kosan, sama terakhir Mebius langsung menghantam Emperor. Tapi berhasil dibuat dengan sangat bagus. Semua adegan di sana tuh terasa epic. Bahkan ketika kaptennya cuma manggil senjata, itu juga udah epic. Tapi ya ini nomor 2 lah, karena ada yang lebih bagusnya lagi. Dan terakhir di nomor 1, topnya nih ya, final battle Ultraman terbaik di era Heisei. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Gaia. Adegan merevive Gaia sama Agul itu udah bagus. Manusia sama kaijunya saling bekerja sama, terus dilanjutkan dengan adegan bersih-bersih bumi. Buminya kan ditutupi tuh ya, udah kayak mau kiamat aja. Terus tiba-tiba nanti muncul lah tuh Zogunya. Dia punya 2 form tuh, form yang kayak malaikat sama form keduanya, form kaiju. Nah, bedanya di sini dengan Mebius, kalau Mebius tadi kan menjual fanservice-nya tuh. Nah, kalau Gaia epicnya ya pure berantem. Gaia sama Agul tuh nggak ngasih nafas Zogu buat nyerang. Harus mereka yang menyerang habis-habisan. Sinematografinya juga bagus di sini ya. Itu tahun 90-an loh masih. Tapi udah bisa membuat scene yang sebegitu bagusnya. Dan kayaknya nggak perlu gue jelasin gimana-gimana. Emang berantemnya epic aja udah. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Urutan final battle di Ultraman era Heisei. Dari Ultraman 3 sampai 7X. Tentu saja ini hanya sekedar pendapat gua pribadi. Ketika nonton, ya gua merasa kayak gitu. Kosmos bagi gua nggak ada epic-epicnya. Naik ke Nexus, ya menurut gua kurang. Sampai ke Ultraman Gaia yang menurut gua sangat-sangat bagus. Tahun penayangan itu nggak ada hubungannya dengan kualitasnya. Nah, kalau kalian gimana? Setuju dengan urutannya? Atau kalian punya urutan tersendiri? Sukanya Ultraman ini jadi nomor 1? Ya silahkan aja, nggak ada yang salah. Ya udah, segini aja video kali ini. Selanjutnya gue akan bahas yang new generation-nya tuh. Dari Ultraman Ginga sampai Ultraman RB. Nggak sampai Ak ya, karena Taiga sampai Ak mereka udah ada di video sebelumnya Ultraman Rewa. Jadi silahkan aja ditunggu videonya. Dan segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.